saudaraku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita mendengar dari beberapa saudara kita, dan mungkin juga termasuk Anda, yang beranggapan bahwa akal dapat menjauhkan kita dari wahyu, dalam artian bahwa ada orang yang lebih mengikuti akalnya daripada wahyu dari Allah berupa Al-Quran dan hadis. Anggapan seperti ini tidak berdasar sama sekali. Belum ada yang saya temukan dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa ada manusia yang dapat berlepas diri dari wahyu Allah atau menjadi penentang wahyu Allah oleh karena menggunakan akalnya. Justru orang-orang yang menggunakan akalnya lah yang menjadikan wahyu dari Allah sebagai sumber hukum baginya. Sebab dengan menggunakan akalnya, manusia dapat memahami ayat-ayat dalam Al-Quran ataupun hadis. Pernyataan ini telah kita pahami dalam pembahasan sebelumnya tentang pentingnya akal dalam memahami ayat-ayat Allah. Yang perlu kita catat baik-baik sesuai dengan standar Al-Quran adalah bahwa semua dalil, hujah, hukum yang tidak disandarkan pada wahyu dari Allah, yaitu Al-Quran dan hadis, semuanya itu adalah bersumber dari hawa nafsu. Sebagaimana kita perhatikan dalil-dalil berikut, bahwa perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi terhadap suatu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah bersumber dari wahyu Allah dan bukan menurut kemauan hawa nafsu. Ini memberi gambaran bahwa tandingan dari wahyu adalah hawa nafsu. Artinya, kalau tidak mengikuti wahyu, maka pasti mengikuti hawa nafsu. Perhatikan ayat berikut ini, surat 53 ayat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ayat di atas itu menunjukkan bahwa ucapan Nabi adalah wahyu dari Allah dan bukan hawa nafsu. Jika kita menemukan sebuah hadis yang di dalamnya mengandung perkataan Nabi secara langsung, maka perkataan Nabi tersebut adalah wahyu dari Allah. Demikian pula dengan perbuatan Nabi yang tidak didahului oleh sebuah perkataan dari beliau, dan apa yang disetujui oleh beliau terhadap perbuatan orang lain, maka semuanya itu beliau lakukan atas dasar wahyu dari Allah. Ayat berikut ini menunjukkan bahwa semua gerak-gerik Nabi yang tidak didahului oleh perkataannya juga adalah mengikuti wahyu dari Allah. Surat 7 ayat 203. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laulajtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi
hadza basairum mir rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumi yu'minun. Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu? Katakanlah, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Misalkan ketika ada seseorang yang melihat Nabi berbuat sesuatu tanpa terlebih dahulu menyampaikan ayatnya, orang tersebut bertanya, mana dalilnya atau mana ayatnya? Ketika itulah Nabi diperintah untuk mengatakan, yang saya perbuat ini hanyalah mengikuti wahyu dari Allah. Jadi kalau kita menemukan sebuah hadis yang di dalamnya termuat sebuah kisah bahwa Nabi berbuat seperti ini atau seperti itu, maka sesungguhnya perbuatan Nabi tersebut adalah wahyu dari Allah. Bagaimana cara Nabi berwudu, bagaimana cara Nabi sholat, bagaimana cara Nabi berhaji, dan sebagainya, semuanya itu adalah atas kendali wahyu dari Allah dan bukan keinginan hawa nafsu Nabi. Hal ini diperkuat dengan ayat berikut, surat 69 ayat 44 sampai 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Seandainya Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam oleh Allah jika sekiranya beliau mengada-adakan sebuah perkataan atas nama Allah. Jadi dapatlah disimpulkan bahwa semua perkataan Nabi, semua perbuatan Nabi, dan semua persetujuan Nabi atas suatu perkara yang beliau sendiri tidak melakukannya adalah atas kendali wahyu dari Allah dan bukan mengikuti keinginan hawa nafsu. Maka semua dalil atau hujah atau hukum yang tidak disandarkan kepada Al-Quran atau hadis, semuanya itu berasal dari hawa nafsu manusia. Jika kita mengikuti keinginan hawa nafsu manusia, dalam hal ini kita berdalil di luar Al-Quran dan hadis, atau menurut orang lain, misalnya menurut imam atau menurut profesor, menurut kiai, menurut ustaz dan sebagainya, di luar orang-orang yang telah dijamin surga oleh Allah sesuai hadis, maka dijamin oleh Allah bahwa kita akan tersesat. Kita perhatikan ayat berikut, surat 28 ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Pada ayat di atas tertulis hawa nafsu versus ilmu pengetahuan, yang berarti bahwa ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis, dan tantangan atau tandingan daripada Al-Quran dan hadis adalah hawa nafsu. Perlu pula saya tekankan bahwa hadis